Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri dengan NIM 2405348. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang pertama yaitu pengertian teori motivasi. Teori motivasi adalah konsep atau kerangka berpikir yang menjelaskan alasan dan dorongan di balik tindakan atau perilaku manusia. Teori ini berusaha memahami apa yang mendorong seseorang untuk bertindak, bagaimana dorongan tersebut muncul, serta bagaimana dorongan itu bisa dipelihara atau ditingkatkan. Secara umum, teori motivasi digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan manajemen untuk menjelaskan bagaimana individu dapat digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori motivasi. Yang pertama, menjelaskan dorongan internal dan eksternal. Teori motivasi membahas faktor-faktor dari dalam diri atau internal, seperti kebutuhan, keinginan, dan tujuan pribadi, serta faktor dari luar diri, yaitu eksternal, seperti penghargaan, hukuman, atau lingkungan sosial. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Teori ini menekankan bahwa motivasi mengarahkan individu untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dan yang terakhir, bersifat dinamis. Motivasi dapat berubah-ubah tergantung situasi, waktu, dan pengalaman, sehingga teori motivasi bersifat fleksibel dalam menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan yaitu Abraham Maslow. Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkat, dari yang paling dasar hingga paling tinggi, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur. Kedua, kebutuhan keamanan, perlindungan, dan stabilitas. 3. Kebutuhan sosial, cinta ataupun persahabatan. 4. Kebutuhan penghargaan, pengakuan, dan prestisi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan potensi maksimal. Teori yang kedua yaitu teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Herzberg membagi motivasi kerja menjadi dua faktor, yaitu higiene faktor, yaitu gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, mencegah ketidakpuasan. Yang kedua, motivator factors, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, yaitu meningkatkan kepuasan dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu teori X dan teori Y dari Douglas MacGregor. Teori X menganggap pekerja malas dan harus diawasi ketat, sedangkan teori Y menganggap pekerja suka bekerja dan dapat mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Materi yang keempat yaitu fungsi atau manfaat teori motivasi. Yang pertama, memahami perilaku manusia. Teori motivasi membantu menjelaskan mengapa seseorang bertindak atau tidak bertindak dalam situasi tertentu. Ini penting untuk mengenali kebutuhan dan dorongan individu. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dalam dunia kerja, pemahaman tentang motivasi dapat digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih efektif melalui penghargaan, pengakuan, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Dan yang terakhir, mendorong pencapaian tujuan. Teori motivasi membantu seseorang untuk memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta terus termotivasi untuk mencapainya. Materi yang terakhir yaitu peran teori motivasi dalam manajemen. 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Teori motivasi membantu manajer memahami cara mendorong karyawan bekerja lebih giat dan efisien, sehingga kinerja individu maupun tim meningkat. Yang kedua, menentukan strategi kepemimpinan. Manajer dapat memilih pendekatan kepemimpinan yang tepat berdasarkan teori motivasi. Misalnya, apakah menggunakan pendekatan penghargaan atau reward atau pengembangan diri. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori motivasi seperti kebutuhan, keadilan, atau pengakuan, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa dihargai dan nyaman.